Ada spanduk ya, UGM Universitas Geng Mulyono gitu ya. Bahkan misalnya yang menjadi pendukung Pak Jokowi sekalipun, ya kalau kita nyimak penjelasan Mas Roy itu kan tentu menyerang kredibilitas Pak Jokowi, betul kan? Oh ini seperti pelajarannya almarhum Pak Suhadi Soekarno, dosennya Mas Roy, dosen saya juga. Tentang dulu ada nama mata kuliah grafika publisitas. Jadi Mas Roy ini sangat inovatif dalam menjelaskan itu. Itu yang diapresiasi. Subjek Jokowinya dilepaskan dari perdebatan. Ini kasihan juga sebenarnya Pak Jokowi ini pasca presiden ke presidennya itu justru disibukkan dengan isu-isu yang seperti ini gitu loh. Padahal udah diminta Pak Prabowo bantu dan tentara misalnya. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Smaruf bilang kembali menemui Anda dan kita berdiskusi kembali. Ini membahas tentang terkait dengan ijazah tudingan, ya ingat ya, tudingan atau fitnahan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, yang ingin saya sorot sekarang adalah sikap dari kampus Universitas Gadjah Mada. Karena perkembangan terbarunya adalah pakar yang mengaku pakar ya, padahal katanya itu ternyata ijazahnya juga palsu, Dr. Rismond ya kan. Itu meminta ya kepada Presiden Prabowo agar pernyataan pihak rektorat UGM dan dekanat Fakultas Kehutanan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang asli, itu jangan bisa diterima begitu saja, harus diverifikasi dulu di lembaga di atas UGM, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, sebegitunya UGM diacak-acak oleh pihak luar. Padahal kan ini adalah kewenangan yang memang otoritatifnya ada di pihak rektorat kalau menyangkut internal dari Gadjah Mada sendiri. Nah, kenapa pihak UGM sampai saat ini terkesan oleh publik itu begitu manis, begitu lembut, ya kan, begitu nerimo ketika ada pihak luar yang mendiskreditkan UGM, sebuah kampus tertua barangkali, ya, dan berskala nasional diobok-obok seperti ini. Saya ingin mengulas hal itu bersama Profesor Nyarwi Ahmad PhD, seorang dosen komunikasi politik dari Gadjah Mada. Selamat siang, Prof. Siang, Mas Saya Julius. agak sedih. Narasi saya narasi nggak terima nih sebenarnya ya kan. Walaupun saya bukan lulusan Gadjah Mada, tetapi kan ini ada semacam pengacau ya, mengobok-obok kampus Gadjah Mada dengan tudingan-tudingan yang diada-adakan, ya, memframing terus menerus. Padahal mereka ini dalam proses sedang digugat oleh Pak Jokowi sendiri sebagai menjadi korban dari fitnahan mereka. Nah, yang saya persoalkan bukan bagaimana Pak Jokowinya, tapi adalah bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan, Prof. Pihak UGM kok begitu lemah lembut ya, begitu nerimo ketika internal dari UGM itu diacak-acak. Gimana, Prof? Ya. Ini saya pertama disclaimer dulu ya, saya bukan pengurus rektorat juga, walaupun saya pengurus di program studi juga di UGM. Tapi saya kan dosen itu ya, kemudian salah satu guru besar juga di Visipol UGM. Saya melihatnya tentu bukan dari aspek hukum ya, Mas Julius, itu luar kompetensi saya. Tapi dari aspek mungkin komunikasi ya karena ini terkait Pak Jokowi tentu politik juga, komunikasi politik. Juga komunikasi publik juga. Nah, saya kira gini ya, tuntutan terkait dengan yang tadi itu meminta gitu ya, memeriksa ya, supaya jangan hanya mempercayai pernyataan dari pihak rektorat. Oh iya, Rismond dan kawan-kawan ini. Ya, begini, saya kira setiap proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu juga ada payung hukumnya juga kan. Kebetulan waktu itu ada Undang-Undang nomor 12 ya 2012 tentang pendidikan tinggi.
Waktu itu saya diminta ketika proses perumusan dan undang-undang dikti itu, saya kan masuk tim public campaign ya waktu itu. Oh, iya. Ya, jadi saya agak intens menyimak perkembangan undang-undang itu. Nah, di dalam undang-undang itu di pasal 62 juga pasal 64 itu mengatur otonomi akademik perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi itu punya otonomi akademik ya. Iya betul bahwa perguruan tinggi itu didirikan dengan perpres, ada statuta di sana. Artinya itu kalau negeri gitu ya, kayak UGM juga iya. Tapi baik lagi di sana kan ada otonomi akademik yang itu bahkan diatur oleh undang-undang. Nah, otonomi akademik meliputi apa? Ya proses tridharma, salah dari proses pendidikan gitu ya. Penelitian dan juga pengabdian, termasuk pendidikan di sini ya dari proses penyiapan pengajaran dan seterusnya sampai kemudian evaluasi, penentuan kelulusan dan seterusnya ya. Nah, itu semua ada dalam otonomi akademik perguruan tinggi sungguhnya. Jadi karena sudah ditegaskan, saya kira perguruan tinggi termasuk UGM itu punya otonomi dan juga kampus-kampus yang lain. Coba kita lihat begini Mas Budius. Ijazah perguruan tinggi di negara-negara di kita ini ya, baik di UGM, di UI, di Undip, di UNER, itu yang tanda tangan siapa coba? Normanya itu biasanya kan rektor gitu ya, sama dekan kan gitu. Nggak ada kementerian atau presiden, walaupun logonya itu kementerian misalnya ya di sana gitu. Tetapi artinya itu atas proses administrasi yang diketahui dengan baik, proses pendidikan sampai kelulusan oleh kementerian. Di dikti itu kan kalau kita simak ada data pangkalan data dikti juga. Jadi proses pembelajaran itu juga, apalagi hari ini ya. Hari ini saya kira udah terkonek baik gitu ya, dari proses proses pengajaran semuanya sampai kelulusan itu ada catatannya di data pangkalan itu. Mungkin di zaman dulu itu tidak ada platform internet seperti sekarang, itu dicatat secara manual di arsip gitu ya. Nah, saya kira kalau perguruan tinggi itu katakanlah diintervensi otonomi akademiknya, ya itu sama persis ya, kita bicara kebebasan pers juga kan. Kebebasan pers juga harus dihormati, sama persis otonomi akademik juga harus dihormati kan gitu. Memang kemarin-kemarin juga muncul banyak autokritik, bahkan bukan hanya kritik ya dari teman-teman juga. Perguruan tinggi harus terbuka terhadap kritik ya. Bahkan kemarin-kemarin ada, kalau Mas Budius ingat kan ada MBKM itu kan, supaya kita juga aware dengan perkembangan di dunia di luar, industri, kita mengundang ada kampus Merdeka Belajar itu ya, para praktisi belajar dan seterusnya. Tapi ini dalam konteks menjaga misi perguruan tinggi toh kan gitu. Nah, tetapi kalau kemudian otoritas akademik perguruan tinggi dipersoalkan, sesungguhnya ini menabrak undang-undang juga kan gitu. Kan dikasih otoritas, kewenangan, sama persis semua lembaga-lembaga negara ya, itu kan juga punya otoritas dan kewenangan, Mas. Ya, kalau kita misalnya di dunia misalnya penegakan hukum kan ada siapa sih yang disebut penegak hukum, kan ada di undang-undang yang mengaturnya kan gitu. Nah, saya kira semua proses kehidupan itu kan ada rule of the game ya. Dan kalau kita meragukan semua institusi yang punya otoritas, kewenangan, ya saya kira itu bukan hal yang bagus, bahkan bisa menjadikan chaos kepada siapa kan gitu. Semua dunia itu kan berkembang ke arah profesionalitas. Selain awal-awal modernitas kemudian terjadi profesionalitas. Jadi kalau misalnya dulu gitu ya, belum muncul profesi dokter. Nah, kemudian belakangan kan ada, ini contoh ya, profesi dokter. Nah, semua dokter itu kan mengikuti proses pendidikan juga, kemudian ada certified ya sebagai dokter. Ya, masyarakat kan butuh itu, orang siapa yang ahli, siapa yang, dan kita menghormati keahlian masing-masing kan gitu. Sama persis gitu ya, di bidang-bidang yang lain, teknologi juga. Kita kan juga nggak bisa paham semua bidang pengetahuan. Maka sama persis ketika kita bicara pendidikan juga ada institusi gitu ya yang berjalannya itu juga diatur dengan regulasi. Meskipun tidak semuanya sempurna. Nah, kalau ada pihak yang seperti Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan ini mendenial semuanya, Mas, kecuali hanya mereka yang paling benar. Kemarin kan sudah ada hasil forensik dari Mabes Polri ya kan? Ya kan? Dan itu pun ditolak oleh mereka, disangkal oleh mereka hasilnya. Termasuk juga pernyataan dan sikap dari Rektorat UGM tentang bagaimana duduk perkara keaslian ijazah Pak Jokowi ditolak juga oleh mereka. Nah, sekarang mereka mengadu nih ke Presiden supaya yang memeriksa itu, pernyataan Rektorat itu diperiksa lagi oleh Kementerian dan Pendidikan Tinggi. Ya begini ya. Ini apa ini, Mas?
Biasanya kasus-kasus yang bisa contoh ya, Kementerian Pendidikan Tinggi yang saya simak berapa dari tahun ke tahun, kalau ada yang misalnya memeriksa seperti itu juga pernah terjadi. Misalnya plagiasi yang konon katanya ada beberapa percepatan guru besar kemudian melibatkan plagiasi, kan pernah diperiksa juga. Itu contoh. Yeah. Itu boleh-boleh saja terjadi, misalnya hal-hal yang katakanlah dianggap melanggar etika dan norma, yang sebenarnya norma itu justru itu sudah diatur di dalam bidang keilmuan termasuk dalam pendidikan itu sendiri, tapi ditabrak atau dilanggar. Nah itu boleh gitu ya. Tapi kalau kemudian hal-hal yang saya kira ya itu sudah ada sudah diatur, misalnya otonomi pendidikan contohnya gitu ya. Ada undang-undangnya lah. Ada undang-undangnya misalnya. Ya saya kira begini ya, semua kan sudah ada rule of the game-nya ya. Siapa yang punya otoritas apa, batas kewenangannya apa, semuanya udah ada. Jadi saya kira gitu ya, ya kalau kritik atau katakanlah ketidakpuasan, saya kira ya bisa lah, wajar lah itu diungkapkan gitu ya, oleh Mas Roy, oleh Rismon, Mas Bang Rismon gitu ya, dan yang lain. Tapi kita lihat, kita perlu melihatnya secara proporsional gitu loh. Nah kalau kita simak kan misalnya UGM saya kira sudah mengikuti dan melayani dengan baik. Ya, kalau kita simak bareng-bareng melalui Sekretaris Eksekutif Rektor Mas Andi Sandi misalnya kan, misalnya kayak kemarin-kemarin kan ada tuh yang gugatan di Pengadilan Sleman kan. Walaupun UGM itu statusnya turut tergugat kan gitu, ya kan. Nah, tapi kan yang disebut banyak, ada 7 kalau nggak salah ya. Kemudian, di situ saya kira proses hukum juga diikuti gitu loh. Jadi UGM saya kira tadi Mas Budias kan, UGM itu merasa dirugikan nggak gitu kan, gitu pertanyaannya. Ya kalau secara umum kalau kita bicara reputasi gitu ya, ya peluang dirugikan tuh ada gitu loh. Tetapi kan balik lagi, UGM itu ibarat kita bicara branding. Ini kan corporate branding, brandingnya itu besar gitu ya. Dan tidak hanya berurusan dengan ini saja gitu loh. Ya tentu sebagai corporate dengan frame corporate branding, UGM juga punya tanggung jawab terhadap produk brandingnya. Pak Jokowi itu salah satu produknya kan gitu. Ya tentu ada banyak yang lain gitu loh. Makanya kan kemarin-kemarin kalau kita simak di demo-demo yang bukan demo, yang di UGM datangi itu kan ada spanduk ya, UGM Universitas Geng Mulyono gitu ya. Ya apakah itu benar apa salah gitu kan? Ya bisa jadi itu. Saya baru tahu tuh UGM Universitas Geng Mulyono loh. Iya ada spanduknya. Sangat kreatif ya mereka. Iya kreatif, tapi kan itu kan singkatannya UGM juga gitu loh. Tapi kan boleh juga yang lain juga bilang UGM tuh Universitas Geng Mas Ganjar, Geng Mas Anies, ya kan? Iya. Geng yang lain gitu loh. Iya kan, tidak hanya Geng Mulyono gitu loh. Maksud saya kan itu bebas, itu produk branding kan. Mereka ini produk dari UGM gitu loh. Dan tentu saja kita sebagai komunitas akademik ya yang ada di dalamnya, kita bangga dengan segala kelebihan kekurangan dari semua alumni-alumni kita gitu loh. Ya paling enggak pernah meramaikan Pilpres, pernah menjadi presiden juga. Nah, ibarat gini Mas Budios, ibarat corporate branding. Kita juga merasa bertanggung jawab terhadap produk luaran kita. Kenapa? Sekarang kita lihat lah Mas, ini kan bicara reputasi itu banyak, makanya terus dilayani. Tapi kan tidak hanya terkait ini saja ya, tidak fokus ke situ, yang diurus banyak sekali gitu loh. Nah, misalnya contoh kenapa sebagai brand itu kita juga aware dengan produk. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, sebenarnya kan produk itu juga menunjukkan reputasi dari brand gitu loh. Ada hal yang kurang baik dari produk itu, ya kita juga merasa ikut bertanggung jawab walaupun nggak ada urusannya sebenarnya kan gitu. Tapi ini bagian dari kalau kita bicara di era komunikasi modern hari ini, di era digital apalagi, itu kan banyak aspek yang harus kita ini. Contoh lah Mas, misalnya dalam dunia yang risiko reputasinya tinggi ya. Ini saya orang komunikasi membahasnya agak ke sana ya. Contoh misalnya pesawat terbang, itu kan luar biasa Mas, dan sering terjadi beberapa accident, ya, bahkan di grounded dan seterusnya. Nah, kan pasti ada elemen-elemen, mau perusahaan apapun, mau Boeing atau apapun, mereka juga akan ngecek, ya kan, akan terus memantau faktor penyebab kecelakaan ini apa, faktor ini apa. Sama Mas, kita juga selalu menyimak berbagai peluang-peluang di mana berbagai alumni kita pasti juga akan munculkan kontroversi di peran-peran sosialnya. Nah, dalam konteks itu tugas kita apa? Kita juga akan mengevaluasi diri, memperbaiki diri juga, termasuk saya kira juga melayani apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kayak tadi itu diminta misalnya klarifikasi. Saya kira ya teman-teman pengurus dan juga pimpinan di UGM itu akan meresponnya dengan terbuka.
Tetapi kemudian reputasi UGM itu tidak hanya dipertaruhkan di situ saja gitu loh. Kita punya tanggung jawab yang lain yang lebih besar juga gitu loh. Tidak hanya pada satu alumni saja gitu. Tapi menjaga nama baik ya, reputasi bersama-sama kaitannya produk dengan corporate ya sebagai bagian organizational branding itu juga penting. Makanya tetap ya kita selalu sangat teman-teman khususnya itu merespon ya dan melayani. Menurut Prof, apakah ketika apa yang disampaikan oleh UGM sebagai sebuah institusi pendidikan dengan reputasi besar dan skala nasional seperti ini diragukan oleh orang yang nggak jelas juga reputasinya gitu loh Mas, ya hanya mengatasnamakan ini adalah hak publik gitu loh, ya ini elok nggak sih untuk direspon gitu loh? Ya begini, itu sudah bagian dari risiko ya institusi publik Mas. Tapi ginilah. Kemudian kita kan perlu meresponnya juga dengan cara-cara yang lebih elegan kan. Nggak mungkin kemudian apalagi misalnya itu terkait sama-sama alumni Mas. Mas Roy itu kan alumni juga. Terus Bang siapa itu? Rismon juga alumni juga gitu. Putiva dan lain juga alumni juga. Nah tentu saya kira meresponnya itu pasti UGM juga proporsional. Tapi sebagai alumni itu biasanya punya semangat alumni. Nah problemnya kan kadangkala ada yang di luar alumni ya. Nah itu kadangkala juga sering terjadi ya. Misalnya yang bukan kita itu memblok-blokkan polarisasi dalam alumni tidak. Tapi alumni itu kan ada kesamaan value, spirit dan lain-lain seperti itu yang justru bukankah itu menjadi sesuatu yang lebih konyol lagi, Prof? Sama aja rumah sendiri kok diberakin gitu. Kan sama aja seperti itu. Kalau memang mereka itu kebetulan memang alumni UGM juga, alumni Kagama ya kan. Sama aja sudah membuat kotor, membuat buruk rumahnya sendiri. Bukankah kita diajarkan ya kan untuk kalau perlu, kalau kita hanya bisa menjaga, nggak bisa memperindah, ya jangan kita kotorin. Nah bagaimana sikap UGM yang oleh publik yang mungkin kayak saya bukan Kagama dan yang lain-lain, kok UGM terlalu nggak melakukan semacam gugatan balik misalnya untuk melihatkan bahwa ini udah keterlaluan gitu loh. Ya pertama begini, gugatan balik itu kan kalau UGM misalnya merasa dirugikan. Selama ini saya lihat dari penilaian ya, direpotkan pasti. Tapi untuk dirugikan tuh pasti multi tafsir ya. Di situ baik dari pengurus saya kira hanya direpotkan. Pastilah kan nggak mungkin kan harus melayani ini tapi itu kan kewajiban. Tapi balik lagi saya tergelitik dengan pernyataan Mas Budius ya soal apalagi ini dari sama-sama alumni gitu ya. Ya memang ada paradoknya Mas Budius ya. Biasanya kalau sesama alumni kalau kita anggap sebagai brand ya dalam komunikasi itu kan prinsipnya stronger together. Ya kan, kita bareng-bareng untuk kuat, sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang kan gitu, sama-sama punya ya kehebatan yang bermanfaat lah kira-kira gitu. Tapi kadangkala kan kontroversi ini bisa tidak produktif, yang kemudian mengarah ke bukan stronger together, tapi weakening together. Kita melemah bersama-sama gitu loh. Iya kan, kalau rumah kita kotorin ya kemudian yang rusak bukan tapi seluruh isi rumah juga kan dan juga nama baik rumah juga penghuni rumah dari periode ke periode kan gitu. Nah itu juga masalah. Nah repotnya di era post-truth, di era digital, sosial media ini kan informasi luar biasa Mas. Misalnya gini lah contoh. Kemarin kalau kita simak orang perdebatkan keaslian ijazah Pak Jokowi itu kan ijazah mana sebenarnya yang diperdebatkan? Apakah fisik ijazah print itu gitu ya? Ataukah digital itu atau yang seperti apa kan gitu. Nah ini kan di era post-truth itu orang bisa mengklaim mana saja kan gitu yang benar kan gitu. Nah ini yang kemudian di tengah situasi yang seperti ini itu bukan hanya weakening together Mas, melemah bersama-sama brand itu atau reputasi itu, tapi ada kemungkinan bahkan bisa falling apart together, berantakan atau ambiar bersama-sama gitu. Nah gitu sebagai alumni, ya saya sendiri juga alumni sebagai dosen, tidak ada yang bisa terima gitu loh.
Jadi makanya kalau kita simak kan juga di tengah perdebatan ini banyak juga alumni-alumni yang lain kan yang kemudian menyuarakan, jangan terlalu kasar begitu dong, yang proporsional, yang etis dong. Kan banyak yang menyuarakan begitu. Sekaligus juga ada juga yang meminta Pak Jokowi tolong dong segera ditunjukin ijazahnya biar selesai kan gitu. Ada juga gitu loh. Jadi posisi UGM saya kira posisi yang ada di tengah yang dia tidak kemudian istilahnya dengan kemudian kekanak-kanakan bahwa ini UGM sudah dirugikan, tidak gitu. Ya kalau direpotkan pasti gitu loh. Tapi untuk ke sana saya kira kita sudah terbiasa juga melayani berbagai dinamika seperti tadi saya bilang. UGM itu seperti corporate branding, ini produk. Ya, produk gitu ya. Bagian dari organizational branding juga produk itu gitu loh. Nah, kita juga bertanggung jawab Mas terhadap produk, bukan kita lepas begitu saja. Apalagi kita ikut denial, itu bukan produk saya kan gitu. Enggak juga gitu loh. Kita juga bertanggung jawab Mas. Gitu loh, karena ini ada historisitasnya, ada prosesnya gitu loh. Produk ya ada yang bagus, ada plus minus, itu pasti ada kehebatan, kekurangan itu pasti Mas, gitu loh. Tapi balik lagi ya kita belajar gitu ya, belajar memperbaiki diri juga. Misalnya tentu dibalik kontroversi tuntutan soal asli ijazah Pak Jokowi ini kan juga ada pembelajaran, misalnya pengarsipan ya, tertib administrasi, itu juga pasti ada improvement semua dari teman-teman semua kan gitu. Karena apa? Karena ternyata yang dituntut itu bukan sekedar hasil ya atau ini, tetapi bahkan proses gitu ya. Nah itu kan kalau kita bicara akuntabilitas kita juga harus jaga bersama-sama. Bahkan ya begini, sebenarnya saya juga menyimak ya beberapa hal ya dari perdebatan teman-teman yang mengkritik soal terutama meragukan ya. Itu juga saya kira beberapa mungkin tuntutan agak lebih demokratis lah dalam proses hukum. Tetapi misalnya contoh ya soal pemeriksaan oleh Polri tadi ya misalnya. Tapi kan kita tahu ada regulasi, ada rule of the game. Siapa sih yang punya otoritas gitu ya untuk memeriksakan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya juga misalnya sebenarnya definisi keaslian itu apa? Kan gitu. Nah, kemudian barang mana yang kita perdebatkan kan gitu. Apakah bentuk ijazah? Karena yang dikeluarkan dari UGM itu kan ijazah kertas kan. Gitu loh, kertas itu gitu loh. Kemudian kalau itu udah berpindah platform lain kan udah lain lagi mediumnya kan gitu. Nah, ini semua saya kira yang saat ini masih terus diramaikan, Mas. Dan Pak Jokowi tentu punya hak untuk membela diri ketika merasa itu dirugikan, itu dicemarkan namanya, apalagi keluarganya misalnya merasa dirugikan juga kan gitu. Tapi kemudian kan juga ada banyak orang yang kemudian bertanya, bisa nggak lebih elegan Pak Jokowi sebagai negarawan gitu kan gitu, lebih berbaik hati misalnya begitu. Ya kalau itu kan memang hak Pak Jokowi juga kan gitu untuk bisa merespon. Tapi pembelajaran hukum saya kira ya hal-hal yang wajar itu bisa dijalankan gitu loh Mas. Ya. Seperti itu. Jadi kalau memang ada otonomi kampus ya lewat undang-undang pendidikan tinggi tadi, bahkan presiden pun nggak bisa intervensi kan begitu. Nah, apa kira-kira sikap dari presiden berdasarkan himbauan dari Roy Suryo dan Rismond dan kawan-kawan itu untuk meminta presiden juga harus turun tangan, memerintahkan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memverifikasi pernyataan pihak UGM, rektornya, bahwa menguji keaslian. Ini kan sudah dibawa kemana-mana oleh kawanan ini atau gerombolan inilah. Saya menggunakan istilah gerombolan aja lah gitu loh. Karena di satu sisi Pak Nyarwi mengatakan kita hidupnya ada rule of the game-nya, ada aturan mainnya. Ya kan? Kalau seluruh aturan main yang berlaku umum, ada payung hukumnya, denial terus oleh gerombolan ini. Ya kan, karena nggak sesuai dengan kemauan dan kepentingan mereka. Ini ibaratnya, bukankah ini sudah levelingnya atau kategorinya ya pengacau gitu loh Prof. Begini Mas Budius, saya akan menanggapi itu dengan dua level pembahasan. Yang pertama begini, terkait dengan, jadi gini, apakah presiden harus ngurusi hal ini gitu ya? Tugas presiden kan banyak sekali dengan berbagai isu soal. Presiden nggak usah respon. Ya artinya tidak perlu gini loh. Ada hal yang lebih serius yang harus diurusi presiden daripada ini menurut saya. Kenapa? Misalnya begini, kan banyak isu-isu yang menurut saya ya menjadi tantangan ya, lapangan pekerjaan yang ini dan seterusnya, banyak sekali tekanan ekonomi global, banyak sekali. Nah mungkin meresponnya kan dimaksudkan oleh para teman-teman itu kan lewat kementerian ya, ya sebagai orang yang membantu presiden.
Tapi pertanyaannya apakah kementerian punya celah atau punya ini ya untuk katakanlah masuk ke sana. Kalau berdasarkan menurut pendapat saya bukan ahli hukum tapi saya menafsirkan yang ada di situ, misalnya di Undang-Undang Dikti misalnya nomor 12 2012 ada otonomi akademik di sana, gitu loh. Ada otonomi gitu, bahwa bisa jadi itu proses administrasi dan klarifikasi dilakukan bisa aja. Tapi kan biasanya itu kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran kayak tadi saya cerita, misalnya ada dugaan ini apalagi plagiasi sejumlah profesor yang mengusulkan ketika itu dan seterusnya. Nah, itu dikti saya kira lebih jelas ini. Tapi kalau yang seperti ini saya kira ada otonomi undang-undang pendidikan otonomi akademik undang-undang pendidikan tinggi ini yang saya kira perguruan tinggi itu punya Mas otoritas itu gitu loh. Jadi sama aja mereka ini sedang mendongkrak pekerjaan presiden dong ya, kalau itu pun harus Itu satu. Terus yang kedua diurus begini, oleh Mas. presiden. Begini, saya kira kalau misalnya tuntutannya ke sana itu secara tidak langsung, ini menurut analisis komunikasi politik ya, ada upaya sebenarnya lebih jelas gitu ya dari teman-teman ini untuk katakanlah membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan gitu. Oh, lagi-lagi ujungnya ke situ. Iya, saya kira ini salah satu Ditarik lagi ke Pak Prabowo iya gitu kan ya. gitu. Ini kan sama aja dalam tanda petik ya. Pak Prabowo diminta peduli, bahkan diminta untuk ikut meragukan keaslian Pak Jokowi. Iya kan, sama aja begitu kan, kira-kira begitu. Sehingga harus turut ikut memeriksa kan gitu. Ya kan gitu ya. Nah, padahal Pak Prabowo pernah pidato loh. Ini kok ijazah kok diributkan ya. Jangan-jangan nanti ijazah saya sendiri yang diragukan lulusan akabri kan gitu. Jadi pasti Pak Prabowo akan geli dan ketawa juga kan gitu. Dugaan saya. Kalau kita lihat pidato waktu sidang di Kabinet 21 April kemarin. Paripurna yang terakhir itu kan gitu. Dan ini saya kira ya saya tuh kadang berharap Mas Budius ya. Kapan kita move on dari isu yang yang ini boleh dibilang ya isu-isu teknikal gini lah, masuk ke isu-isu yang substansial gitu loh. Ya pembelajaran penting gitu ya, pembelajaran penting ya, bahwa kredibilitas seseorang ya kualitas seseorang itu juga boleh kita perdebatkan termasuk melalui jasa. Tapi gitu ya, jangan terus mundur gitu loh. Kita terus menerus berhenti di sana gitu. Padahal ada persoalan yang lebih banyak depan mata yang itu tantangannya ke depan tuh lebih serius gitu yang harus kita selesaikan. Nah, Prof, tadi kan saya menggunakan istilah kok UGM ini institusinya kok lembek sih menghadapi tekanan-tekanan dan melebarkan sebuah stigma negatif ya. Terkesan kan lembek, tidak bereaksi, hanya merespon aja dan melayani karena kita ini kan institusi publik, selalu kan berlindung di situ. Di sisi yang lain, Prof. Nyauri mengatakan ada persoalan branding. Nah, branding ini kan outputnya dignity, ya kan, harga diri gitu, Prof. Nah, dengan branding negatif yang selalu diglorifikasi oleh kawan-kawan ini, dan mereka adalah warga atau alumni UGM sendiri, itu tadi gitu loh, dignity-nya kan lama-lama digerus oleh anak yang dibesarkan sendiri. Gimana respon Prof-nya melihat kejadian seperti itu? Pertama saya kira kampus sekelas UGM, apalagi kampus republikan ya kayak UGM, berdiri seiring perkembangan republik dan punya visi yang sama dengan misi pendirian republik juga, itu sangat menghargai demokrasi. Artinya prinsip-prinsip perbedaan pendapat, kritik dan seterusnya itu hal yang dianggap biasa. Kita ngomong dalam konteks demokrasi, langkah UGM itu sudah sangat tepat. Ya, artinya jadi suara bukan lembek ya, bukan lembek. Artinya silakan suara terus, ini nggak ada masalah gitu loh. Artinya UGM kan juga rata-rata dalam proses gugatan hukum kalau kita simak kan turut tergugat sifatnya kan gitu. Artinya UGM itu ya kita akan siap, misalnya kan Mas Andi Sandi selalu menyampaikan kan, ini ada tuntutan hukum, kita akan selalu siap merespon, pelajari dan melayani, selalu begitu kan dari pihak rektorat kan gitu. Nah, tetapi memang kalau kita bicara dalam konteks branding ya mungkin agak berbeda ya, bahwa branding itu kan reputasi harus dijaga, tapi kan stakeholder UGM itu banyak Mas. Stakeholder UGM itu ya masyarakat juga, industri dan seterusnya ya, nasional, internasional, mitra dalam negeri, luar negeri dan seterusnya, yang selama ini saya kira reputasinya terjaga dengan baik. Ini kan isu yang muncul di tengah dinamika dan gelombang politik, dan ini kan hanya salah satu sebenarnya, tadi salah satu produk Pak Jokowi itu, salah satu produk ya, produk brand gitu dari UGM gitu.
Walaupun produk ini produk luar biasa, kenapa? Pernah jadi presiden 2 periode, pernah jadi gubernur kan Artinya gitu. kan ini sebenarnya secara lahirnya ini kebanggaan UGM dong mestinya Ya, gitu. ya, tetapi kan UGM itu kampus yang visinya corporate brandingnya itu jauh lebih ditata dikedepankan dibandingkan sekedar hanya katakanlah memanfaatkan produk branding. Makanya tadi saya di awal ada yang bilang oh UGM jadi Universitas Geng Mulyono. Enggak, ada geng Mas Ganjar, ada geng Mas Anies dan geng-geng yang lain banyak juga gitu loh. Ya artinya apa? Artinya kita nggak hanya sangat tergantung pada produk branding. Kita masih konsisten dengan teman-teman inilah Jadi yang nggak saya akan lihat. terganggu itu, Ya, Prof. ya saya kira tidak terlalu karena apa? Reputasi itu banyak Universitas banget. Geng Mulyono gitu loh. Ya kan ada geng-geng yang lain juga toh. Ya kan? Tadi saya bilang ada geng Ganjar, geng Mas Anies, geng siapa, geng Pak Mahfud, alumni UGM, geng siapa lagi kan gitu. Banyak sekali ya. Oh bisa juga ya, cocok Loh, juga Bang ya. Akbar itu kan alumni UGM juga. Universitas Geng Mahfud gitu. Iya kan Bang Akbar juga alumni UGM Iya, juga iya. ya. Ini Mas Kodari alumni UGM juga kan gitu. Ya yang di wakil KSP misalnya banyak lah. Dan kita itu katakanlah ini kan tadi ini produk branding gitu loh. Produk branding tentu banyak sekali. Tentu bedanya adalah dengan dunia bisnis ya. Brand ini tidak bisa sepenuhnya value-nya ya itu kita kelola setelah dia beredar. Beda dengan produk di corporate kan. Kalau produk corporate kan brandnya value-nya bisa kita maintain kan, bisa kita definisikan. Kalau alumni kampus nggak bisa. Habis ini ikut ini politik ini berubah. Contoh lah ya, kan ada video lama itu misalnya Mas Roy dengan Pak Jokowi sangat akrab. Iya. Kemudian menyampaikan bahwa beliau ini adiknya Pak Jokowi, kira-kira gitu. Nah sekarang rame kan gitu. Nah artinya kan hal ini hal biasa dalam dinamika politik, Mas Udius. Ya berteman, pisah jalan, rame lagi, nanti berangkulan lagi kan gitu. Nah ini contoh lah. Nah itu uniknya di situ dan dalam konteks kampus itu saya kira menjadi tempat untuk ini juga semuanya gitu ya berinteraksi, berproses. Begitu keluar biasanya punya orientasi sendiri-sendiri yang mereka terus berdinamika di bidangnya masing-masing. Kalau di internal kampus sendiri akibat ulah lulusannya sendiri seperti Roy dan kawan-kawan ini ada semacam polarisasi juga nggak sih Mas yang mendukung Roy, ada juga sekelompok alumni kan gitu ya yang mendukung Pak Jokowi yang menjamin keasliannya, ada juga seperti itu nggak sih Mas? Gimana Mas? Dari internal agak yang Prof Nyarwi rekam lebih kurang hampir sebulan ini gimana? Kalau itu jawabannya bukan ada tidak, banyak jawabannya. Banyak sekali gitu ya. Dengan tentu respon artinya gini. Misalnya saya contohkan ya. Bahkan misalnya yang menjadi pendukung Pak Jokowi sekalipun ya. Kalau kita nyimak penjelasan Mas Roy itu kan tentu menyerang kredibilitas Pak Jokowi, betul kan? Pak Jokowi ini kan Mas Roy ini kan alumni komunikasi departemen saya. Saya kenal dengan beliau secara personal juga. Terus kemudian pernah mengajar di departemen saya. Murid-murid Mas Roy juga banyak loh ya. Ya ketika beliau masih mengajar di tempat saya gitu. Nah, contoh ketika menjelaskan analisis yang dari yang data digital Pak Jokowi itu kan saya share ke teman-teman gitu. Ini gimana? Jawabannya positif, walaupun positif dalam arti bukan membenarkan ya, tapi mengingatkan begini. Oh ini seperti pelajarannya almarhum Pak Suhadi Soekarno, dosennya Mas Roy, dosen saya juga. Tentang dulu ada nama mata kuliah grafika publisitas. Jadi Mas Roy ini sangat inovatif dalam menjelaskan itu. Itu yang diapresiasi. Subjek Jokowinya dilepaskan dari perdebatan. Artinya orang masih bisa menghargai Mas Roy gitu loh. Walaupun dia ini bisa jadi tidak setuju dengan bisa jadi gitu ya. Itu contoh dan artinya tidak ada rasa sakit hati, tidak ada gitu loh di situ. Jadi begini Mas Budius ya, bahwa kontroversi yang semacam ini as long as tidak baper di bawah hati ya, sampai dendam dan sebagainya, itu saya kira nggak ada masalah gitu loh. Nah yang bahaya kan kita masih ingat nggak dulu polarisasi kebencian itu yang kita risaukan gitu loh. Makanya kadang saya sendiri misalnya menyikapi ini, saya sebagai individu pengajar salah satu profesor juga ya di Visipol itu berdebat apapun gitu ya, asal apalagi misalnya itu sama-sama alumni ya, asal tidak didasari kebencian, kita itu tenang-tenang saja, mau sangat tidak setuju pun tidak ada rasa takut gitu loh. Tapi kalau misalnya ada rasa kebencian kita yang khawatir gitu loh. Nah ini kan saya lihat so far ya,
mayoritas masih belum ke sana lah ya. Kita berusaha ini kan kalau dalam studi retorika, saya mengajar di sana juga. Ini kan attacking terhadap kredibilitas Pak Jokowi. Ya, ijazahnya, ininya gitu. Dan ini juga sebenarnya attacking kalau dalam komunikasi politik terhadap Pak Jokowi, kepemimpinannya di masa lalu yang mau di ini terus, bahkan terhadap keluarganya. Ada Mas Gibran sebagai wapres. Ya, ini kan branding dinasti Pak Jokowi ya sebenarnya. Itu yang jadi taruhan, jadi kredibilitas. Makanya kalau Pak Jokowi misalnya melakukan tuntutan soal katakanlah ya pencemaran nama baik, itu hal yang wajar juga. Karena itu menyangkut reputasi, Mas. Menyangkut apa yang sudah dikerjakan gitu loh. Menyangkut juga dedikasi dan kontribusi dia gitu loh. Ya, secara popularitas dengan kejadian ini terlepas dari pro kontra ya. Iya. UGM sekarang sangat menasional namanya gitu. Ya makanya tadi saya nanya Mas Budius, kalau bicara reputasi Mas, reputasi itu pasti ada plus minus. Iya. Reputasi itu kadang bisa naik, kadang turun dinamikanya gitu loh. Jadi ini sama juga ketika ijazah Pak Jokowi diperdebatkan, diributkan termasuk oleh alumni UGM juga. Itu juga sama Mas. Satu sisi saya kadang bingung ya. Maksudnya gini, perasaan saya kalau ditanya, saya campur-campur. Saya bangga kenapa? Senang misalnya ditanya, gimana dengan itu? Senang. Kenapa? Masih masuk dalam percakapan. Dalam artian masih dianggap relevan. Iya, masih diperhatikan. Itu kan juga poin Mas. Tapi kadang saya sedih. Loh, kenapa sedih? Ya kenapa yang diributkan terus yang begini, dan kenapa yang diributkan itu aspek teknis saja soal ijazah. Kenapa tidak meributkan misalnya hal yang substantif? Contoh misalnya mengevaluasi paradigma pembangunan ekonomi zaman Pak Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya, dibandingkan nanti Prabowo itu harus bagaimana baiknya. Dan kalau dulu ada Habibinomik, ada SBY-nomik. Nah kemarin sempat saya dengar ada Jokowi-nomik gitu, walaupun kemudian pudar ya. Prabowo ini harus gimana kira-kira ke depan? Apakah muncul juga kemudian Prabowo? Iya, maksudnya begitu. Diskusi seperti itu justru bagus karena artinya memang itu sangat substantif diskusi seperti itu dan punya visi. Ya. Nah, yang terjadi sekarang kan bukan diskusi, ini kan sebenarnya fitnah aja, ujaran kebencian, ya kan gitu loh. Nah, yang dipertanyakan oleh publik itu, Prof Nyarwi, seolah-olah pihak UGM ini sudah terkooptasi oleh Pak Jokowi, saking ingin melindungi, berani pasang badan sampai namanya juga diolok-olok sendiri oleh alumninya. Apakah seperti itu Bapak yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau saya itu kan oleh Pak ya Jokowi. saya itu kan mengajar di UGM udah lama ya. Dari Pak Jokowi sebelum jadi presiden ya. Bahkan di era Pak SBY presiden ya udah ngajar ya 2000 berapa itu? 2008. Jadi saya ngerti dan paham ya situasi teman-teman. Kalau dikatakan terkooptasi, tidak pernah itu kampus kayak UGM terkooptasi menurut saya. Bahwa ada orang-orang alumni atau bahkan ini yang ikut berperan pemerintahan, iya. Tapi tidak mungkin melakukan kooptasi terhadap kampus, dan kampus menurut saya tidak Atau bisa sengaja melindungi. Kan tuduhannya seperti itu oleh kalangan kalau ini. melindungi konteksnya begini Mas Budius, bukan melindungi. Begini, tadi saya jelaskan, ini ibarat corporate, ada brand corporate, ada produk. Kita kan juga tanggung jawab Mas terhadap produk. Ya. Kita nggak mungkin gitu ya. Pak Jokowi ini produk pendidikan di UGM. Nggak mungkin juga kita misalnya nggak peduli, nggak. Kita punya kepedulian. Tapi kan nggak mungkin Mas. Ini dikooptasi itu menurut saya nggak mungkin. Ya, dari mana ceritanya? UGM itu juga punya rule of the game sendiri. Ya. Profesor banyak sekali. Ada institusi dari berbagai ini ya, mulai Majelis Wali Amanat, Senat Guru Besar, ini apa semua. Dan semuanya itu juga ada Mas. Mulai dari rencana induk pengembangan ya, renstra-nya, ininya, ada sistemnya. Dari mana mau mengkooptasinya Mas? Sistem sudah bekerja di sana. Gitu loh. Ya. Jadi saya kira nggak ada, dan saya kira terbuka ya. Kayak kemarin kan waktu teman-teman TBWA datang misalnya, terutama yang diwakili alumni ya, alumni UGM juga, kan juga ditunjukkan, diminta ini ditunjukkan. Walaupun apa yang ditunjukkan masih dipermasalahkan, itu lain lagi gitu loh. Jadi saya kira nggak ada. Kalau itu juga ditegaskan oleh Bu Wening, Wakil Rektor. Kalau kita simak di waktu setelah kunjungan TBWA, Bu Wening juga ngasih penjelasan, Profesor Wening kan gitu. Tidak ada ini dalam konteks membela atau tidak gitu loh. Dijelaskan apa adanya kan gitu. Tapi persepsi, balik lagi persepsi ya. Namanya orang berpersepsi ya bisa aja muncul seperti itu. Dan saya kira teman-teman di sana yang menjadi pengelola pimpinan universitas juga sadar gitu. Pasti akan muncul persepsi seperti itu. Apalagi di era media sosial saat ini. Nah,
ini kan terkait dengan sebenarnya seperti yang juga Prof. Nyawi tadi sudah singgung ya. Kalau ini nggak mau ribut sebenarnya gampang aja. Pak Jokowi tinggal, ini yang asli punya saya kan selesai. Sesuai permintaan mereka. Kemudian dibandingkan nih ya. Barack Obama juga waktu Sertifikat kelahiran. sertifikat kelahirannya dipersoalkan. Tapi karena Barack Obama dianggap sebagai negarawan, dia kan ini yang asli. Selesai isunya segitu. Nah, ada juga saran ya, anggap saran, bukan desakan. Kalau Pak Jokowi memang seperti Obama, kan tinggal juga diperlihatkan. Ya kan, ini loh ijazah yang asli. Nah, itu dua hal yang sama atau kemungkinan kalau saya menduga kalau itu dilakukan Pak Jokowi, ya kan? Seperti Obama maksudnya. Pasti nanti dipersoalkan lagi oleh mereka. Oh, perlu diuji dulu. Pada saat Obama kan nggak ada lagi keributan. Oh, ini asli sudah diakui oleh yang mengeluarkan sertifikat kelahirannya Obama. Nggak ada lagi tuh, selesai di situ ya toh. Ini kan dasar atau motivasi orang-orang ini kan sebenarnya ingin menjatuhkan aja. Ketika itu pun dilakukan oleh Pak Jokowi sebelum melakukan gugatan ke pengadilan, pasti akan dipersoalkan lagi, Mas. Oke, ini asli, kasih ke kami akan uji. Kan akan begitu seterusnya gitu loh. Karena niat mereka memang bukan untuk memastikan apakah Pak Jokowi benar lulus dan memiliki ijazah asli. Bukan itu kan sebenarnya. Ini kan masalah ijazah palsu ini kan hanya narasi. Agenda mereka apa? Mendowngrade, menjatuhkan. Kan itu sebenarnya. Gimana menurut Prof. Nyarwi? Ya kalau memang agenda tadi yang Mas Budi bilang ini mendowngrade, saya kira logikanya seperti itu, Mas. Artinya itu tidak akan bisa memuaskan. Ya, pasti akan terus muncul dikejar ya, mereka. itu seperti itu. Tetapi kalau agendanya misalnya contoh soal katakanlah pengen tahu nih otentisitas dan kredibilitas seseorang, termasuk di sini ijazah asli apa enggak. Nah kalau itu kan saya kira melalui prosedur atau instrumen-instrumen yang sifatnya bisa kita uji gitu loh. Ya kan ada juga misalnya kalau di beberapa podcast sebelumnya kan saya sampaikan juga sebenarnya menguji itu kan sudah pernah. Kalau waktu itu kan KPU misalnya, KPUD ya, ketika seseorang mendaftar misalnya jadi calon wali kota, gubernur, presiden, itu kan ada verifikasi, Mas. Artinya kan lembaga itu juga punya berita acara sesungguhnya. Ya, nah itu contoh. Nah, kenapa tidak ngecek itu ya. Terus yang kedua lagi misalnya katakanlah masih terus diragukan ya. Kemudian minta penjelasan ke UGM. UGM sudah ngasih tahu. Kalau yang asli itu pasti dipegang oleh ini karena udah diserahkan. Ya, kalau nanya beberapa hal misalnya kayak skripsi dan seterusnya, ya diragukan lagi gitu. Tapi nggak apa-apa sebagai proses pembelajaran. Tapi pertanyaannya gini, sampai kapan keriuhan kayak gini akan terus terjadi kan gitu. Ya sampai batas kapan gitu loh. Kalau ya saya kadang berpikir ya, ini kasihan juga sebenarnya Pak Jokowi ini pasca kepresidennya itu justru disibukkan dengan isu-isu yang seperti ini gitu loh. Padahal udah diminta Pak Prabowo bantu dan tentara misalnya. Udah beberapa hal diajak sharing pengalaman bisa begitu. Ini saya kira juga ya teman-teman yang melakukan kritik atau ini ya kalau kita lihat secara komunikasi politik ya jelas reputasi Pak Jokowi ya yang jadi yang pengen di downgrade gitu loh. Yang itu satu. Terus yang kedua saya lihat apalagi ada tuntutan supaya Pak Prabowo meriksa ijazah ini kan sama aja gitu ya. Ini membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan gitu. Saya nggak bisa kebayang kan gitu. Jadi inget meme kemarin yang ribut-ribut kan gitu. Yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo di dalam meme AI itu kan bertemu gitu ya. Gitu dan itu sempat rame kan. Tapi di situ saya respect gitu ya ke kawan kita ini Bro Hasan Hasbi ya yang ikut menyarankan gitu ya supaya ya itu jangan diproses hukum. Kira-kira kan gitu. Wong mahasiswa kan gitu kan. Itu masih belajar, masih semangatnya kritik. Ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi saya mau mengatakan gini Mas Budius. Bangsa kita ini kan perlu move on ya. Perlu move on dan juga pembelajaran dari masa-masa lalu ya. Memang menjadi pemimpin tidak mudah. Artinya pemimpin itu juga brand dirinya sendiri harus kita jaga ya, harus kita desain, kita support lah ya untuk dia berkembang gitu ya.
tetapi juga menyiapkan pemimpin yang berkualitas, gitu loh. Yang bisa menjawab tantangan di masa depan. Pak Prabowo saya kira udah berusaha luar biasa sampai hari ini ya. Dan ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan ya jangan dibanding-bandingkan kan gitu, backgroundnya berbeda kan. Kita dulu masih ingat ya Pak Jokowi itu kan orang dari bawah ya, berproses kemudian menjadi presiden. Terlepas berbagai kekurangan ya, termasuk kritik yang menggelembung yang besar ini kan ketika anaknya jadi wapres itu kan gitu. Tapi sebelum itu kan enggak Mas. Nah ini beda dengan tracknya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini diuntungkan dengan menurut saya ya capital, kita ngomong political capital, enggak hanya Gerindra Mas hari ini. Kan memang ada Gerindra, ada kemampuan berkoalisi ya, membangun koalisi, merangkul, politik merangkulnya kuat. Tapi juga track record family, branding dari family-nya. Kita masih ingat ya Mas ya, ada nama-nama Pak Sumitro. Kita masih ingat ada nama Pak Margono. Ya, Pak Margono itu intelektual juga, nulis buku 10 tahun koperasi, tahun 30-an gitu ya. Terus Pak Sumitro sendiri juga menulis disertasi tentang kredit rakyat gitu ya, ketika sekolah di Erasmus gitu, dan hidup di lingkungan keluarga yang pendidik seperti itu. Dan sekarang Pak Prabowo kan juga kalau kita simak kan juga punya agenda seperti Koperasi Merah Putih dan seterusnya ya, pengen bangun ini dan seterusnya. Jadi tadi yang saya bilang, kita mempelajari gitu ya, gagasan besar presiden, apa yang dijalankan presiden, kebijakan presiden dari waktu ke waktu, dan bisa kita kembangkan dan membantu apa yang bisa ke depan itu lebih baik gitu loh. Jadi kalau dulu itu misalnya Pak Jokowi infrastruktur udah ini sampai ke sini gitu ya. Nah memang ada kekurangan, yang kurang apa di masa Pak Prabowo dikembangkan lagi, dari dilanjutkan dikembangkan lagi gitu. Kita berharap perdebatannya akan lebih sehat ke sana Mas Budius. Gitu. Ya, berarti menurut Prof. Nyarwi, kalau perbandingan cerita Barack Obama dengan case Pak Jokowi ini memang nggak bisa dipadankan ya Mas ya? Ya, Karena budaya motivasinya kan beda. Pertama motivasi, kedua budaya budaya dalam berdemokrasi bukan hanya di masyarakat, di elit-elit kita menurut saya masih berbeda. Gitu ya. Ya banyak negara maju itu kan terdidik untuk membangun respect terhadap otoritas. Siapa yang punya otoritas, kita hargai gitu loh. Artinya, ini siapa yang mengeluarkan, ini legal nggak? Legal sih. Ya. Meskipun undang-undang yang menentukan otoritas diberikan kepada siapa, itu menjadi perdebatan di Kongres, misalnya di Senat, perdebatan di Parlemen gitu ya. Itu lain lagi gitu loh. Tapi gitu ya, begitu otoritas itu sudah disepakati, siapa yang punya otoritas, ya itu yang kita harus respect gitu loh Mas, kan gitu. Berarti Prof. Nyarwi sepakat ya dengan setuju lah dengan sikap Pak Jokowi yang memang tidak mau melihatkan yang aslinya sebagaimana yang diharapkan oleh kawan-kawan ini, ya toh. Tapi kalau itu perintah pengadilan, Pak Jokowi akan lihatkan. Oh iya, saya kira tidak. Ya saya kira itu lebih tepat, Mas. Itu lebih tepat. Ya, ya Pak Jokowi juga punya hak untuk mengatakan dirugikan juga. Ya ini berapa bulan kan gitu kan. Apakah karena Pak Jokowi nggak mau melihatkan itu kemudian lantas tuduhan, wah Pak Jokowi ternyata bukan seorang negarawan. Itu relevan nggak sih Mas, tuduhan-tuduhan hanya nggak mau melihatkan yang asli supaya keributan ini selesai, kemudian dituding berarti nggak negarawan. Begini, kalau melihatkan yang asli baru negarawan. Begini, kalau mengukur kenegarawanan seseorang nggak bisa dengan satu indikator saja Mas Budius. Itu kan ada perdebatan juga Mas. Misalnya ada pertanyaan yang sifatnya praktikal dan akademik juga. Seorang presiden yang hebat tuh sebenarnya kayak apa sih? Itu nggak ada konsensus yang bisa jawab Mas, walaupun ini ruang konsensus ya. Maksudnya nggak ada definisi gitu. Harus kesini baru. Iya, selama ini tuh belum ketemu Mas. Di kalangan ilmuwan, kalangan praktisi, politisi belum ada kesepakatan gitu loh. Soalnya presiden tuh seperti apa? Ya, negarawan tuh statesman kayak apa? Itu juga belum ada definisi baku. Ya. Ada yang mengatakan negarawan tuh harus punya visi, punya pinter pidato lah. Belum tentu juga. Kalau dia pidato doang, ya kan dia nggak bisa ngeksekusi bagaimana. Kalau dia nggak perlu banyak pidato, tapi bisa punya hal yang bisa dieksekusi, bisa diimplementasikan, wujudnya nyata dan seterusnya, ya belum tentu juga. Karena artinya negarawanan itu konsepnya sangat subjektif. Pertama sangat subjektif, yang kedua itu sangat teoritik juga. Sangat teoritik dalam arti state sendiri itu perdebatan, apalagi kita ngomong statementship. Ya, ini secara etimologi dan epistemologinya ya. Jadi kalau mengukur kenegarawanan seorang nggak bisa hanya dengan
persoalan nunjukin ijazah apa tidak. Menurut saya loh ya. Ini menurut saya loh. Ya. Kenegarawanan itu kompleks, nggak bisa diukur dengan hanya itu saja. Ya. Ya semua pemimpin itu kan punya sisi baik, ada juga kekurangan, Mas. Kita ngomong Bung Karno, kehebatannya banyak. Tapi cerita-cerita parsialnya yang ada yang bilang negatif juga ada gitu. Pak Harto juga sama, yang lain juga sama. Kalau kita pengen negarawan yang sempurna, nah itu hanya mungkin bukan manusia, Mas, malaikat. Itu pun juga nggak mungkin. Kenapa? Saya contohkan gini. Ketika Perang Dunia II itu kan banyak tokoh-tokoh besar yang lahir. Mereka disebut negarawan juga. Tapi kan kenegarawanan itu kan bagi mereka yang percaya bahwa new order yang established untuk dunia yang ke depan itu harus dijaga. Mereka akan menganggap Churchill itu negarawan, Roosevelt negarawan. Tapi bagi mereka di negara yang kalah perang, oh ini kriminal, ini yang melakukan kekerasan perang dan seterusnya. Jadi ada subjektivitas, ada ini. Tapi kita kan lihat value yang lebih besar. Orang melakukan tindakan apapun, tujuannya apa? Jangka pendek, jangka panjang. Siapa yang mendapatkan kebermanfaat? Biasanya itu ukurannya adalah mayoritas. Kalau mayoritas mengakui bahwa ini sangat bermanfaat, bahkan di masa depan bukan hanya untuk hari ini, itu ada aspek kenegarawanan di sana. Apakah untuk kepentingan pribadi keluarganya atau kepentingan bangsa seluruhnya? Nah itu juga salah satu ukuran-ukuran di sana. Nah ini kan hal ini kan disandingkan nih Prof Nyarwi dengan wah Barack Obama itu benar negarawanan. Ketika dituding seperti itu nggak kemudian langsung berdiam diri kekeh, langsung dilihatkan ini ijazah saya yang asli, apa sertifikat clearance saya yang asli, ya kan gitu. Dan seketika kemudian isu itu redam, ya. Apa yang membedakan sikap dan reaksi warga atau yang memprotes itu di Amerika Serikat dengan yang terjadi di situasi kita hari-hari ini terkait dengan gerombolan yang meributkan masalah ijazah? Itu harus dilihat konteksnya, Mas, dilihat konteksnya. Kalau nggak salah ya muncul isu sertifikat Obama itu kelahiran ya. Itu kan pada masa primary election kalau di Amerika atau kandidasi kalau di kita. Karena apa? Karena kalau dia bukan warga negara Amerika dia nggak sah, nggak bisa di ini gitu ya. Iya, itu dikaitkan dengan isu itulah. Pokoknya intinya itu. Walaupun isu itu terus muncul sampai dia terpilih juga masih ramai, sampai dia sempat berkuasa berapa tahun itu juga sempat masih ramai kalau kita simak. Nah, tetapi sebenarnya ketika itu diklarifikasi itu selesai. Ya, itu selesai. Dan Obama dan Amerika itu kan juga negara di mana warga negaranya pertama banyak migran, kedua sudah biasa hidup di berbagai negara, itu berpindah-pindah. Termasuk Obama pernah di Indonesia, ya. Dan saya kira banyak yang seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan itu hanya sertifikat kelahiran. Nah, pada konteks Pak Jokowi ini kan pendidikan. Sebenarnya menurut saya ya lebih lebih mudah pendidikan daripada kelahiran. Kenapa? Karena kalau kelahiran itu kan waktu biasanya dokumennya harus dicari-cari lebih ini kalau nggak ada arsip yang baik. Tapi kalau pendidikan itu biasanya lebih tertata sistemnya. Ada sertifikat dikeluarkan oleh institusi apa. Itu bisa dilacak semua sebenarnya. Prosesnya juga bisa dilacak. Nah, yang membedakan kemudian keberadaan Pak Jokowi saya lihat kenapa isunya terkait pendidikan ini. Karena kredibilitas Pak Jokowi, intelektualitasnya istilahnya itu ada beberapa pihak-pihak yang meragukan gitu loh. Nah itu yang terus gitu muncul dalam persepsi itu sehingga tuntutan pada keaslian itu muncul gitu. Nah sebenarnya ini menurut saya Pak Jokowi itu konsisten dengan sebagai pemimpin populis. Pemimpin populis itu kan kira-kira formalitas itu nggak terlalu penting, Mas. Ijazah nggak terlalu penting. Kasarnya begitu. Makanya di podcast sebelumnya saya bilang jangankan alumni ya di UGM ada profesor aja lupa ijazahnya di mana kan gitu. Karena saya sampaikan kan gitu. Artinya ijazah itu hanya formalitas, tapi bagi aspek terkait dengan hukum ini bukti eviden kan gitu dan perlu keaslian. Nah, saya kira di sini ada kesamaan juga loh, Mas, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pidato di waktu sidang kabinet kan ada kesan Pak Prabowo juga nggak terlalu peduli soal formalitas ijazah kan, gitu. Sampai ini ijazah dipermasalahkan, jangan-jangan nanti ijazah saya juga kan gitu. Ya, artinya memang presiden tidak terhasut lah ya dengan framing
yang mereka lancarkan secara intensif ini ya. Saya kira kalau kita menduga Pak Prabowo akan terhasut, itu sama ada, mohon maaf, meremehkan kecerdasan dan kualitas intelektualitas Pak Prabowo gitu loh. Dan saya kira jauh lah Mas, ya kompetensi kualitas Pak Prabowo saya kira tidak diragukan untuk bisa memahami dan mencerna hal yang seperti Ya ini. itulah yang sedang mereka rancang kan. Ya. Mereka asumsikan mungkin kecerdasan intelektual Presiden Prabowo mungkin secetek itu mungkin di kepala mereka. Jadi ini kan mereka mainkan terus sampai yang terakhir ini menolak pernyataan rektor sendiri dan mengadu ke presiden. Nah sama mengadu lagi kan artinya selalu begitu. Nah terakhir nih Prof. Nyarwi, secara bahasa komunikasi politik sikap Pak Jokowi sebagai orang yang sangat dirugikan ya. Sejauh ini menurut Mas Nyarwi tepat nggak? Orang sudah dirugikan, dihinakan dengan hanya melakukan gugatan. Cukup nggak sampai hanya di situ dalam konteks komunikasi politik? Karena agenda yang dimainkan oleh gerombolan ini kan sebenarnya juga kontra komunikasi politik untuk menjatuhkan reputasi dan nama baik Pak Jokowi. Dan ini kan kaitannya ke Mas Wapres sebenarnya kan begitu. Iya, begini. Dalam komunikasi politik itu yang jadi taruhan kan kualitas, identitas brand, reputasi. Dua hal itu yang paling penting. Nah, dalam konteks ini sebenarnya reputasi Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi itu menjadi sasaran. Apakah dirugikan? Ya tentu saja menurut saya dalam keadaan itu pasti dirugikan. Maka ketika misalnya melakukan tindakan balik, respon balik sebagai tindakan komunikasi, ya itu wajar, termasuk melalui jalur hukum. Kenapa jalur hukum? Karena kalau di media sosial dan lain-lain itu pasti akan riuh dan tidak jelas gitu, akan terjadi polarisasi juga. Dibilang ini dikatakan ini dicurigai dan seterusnya. Ya di lembaga hukum itu yang kita mungkin bisa mengujinya bersama-sama. Tapi ada persoalan Mas Budius. Ternyata lembaga hukum itu sendiri, proses hukum sendiri ada subjektivitas. Misalnya contoh, apakah sikap Pak Jokowi adik iparnya membawa ijazahnya ke Barreskrim itu dipandang tepat apa tidak kan juga menjadi pertanyaan bagi kelompok kritis ini kan gitu. Karena ya kalau Barreskrim yang menguji ya itu kesannya akan diragukan kan gitu, seperti itu. Nah tapi pertanyaannya kita ngujinya caranya gimana kan gitu, pakai lembaga yang apa kan gitu kan. Nah artinya akan muncul banyak pertanyaan begini gitu loh. Nah memang gitu ya, saya kira ini konteksnya jadi konteks lebih besar lagi dalam politik Indonesia Mas Budius. Pak Jokowi ini kan saya kira ya ketika masa transisi menuju pencalonannya Pak Prabowo itu juga punya peran kan luar biasa. Sehingga dalam proses kandidasi Pilpres 2024 itu kan juga ada hal-hal yang kemudian berbelok-belok kan gitu. Kita kan pernah dengar ya, dulu itu sebenarnya ketika Pak Prabowo pengen menggandeng PDIP, PDI Perjuangan, yang diinginkan kan Mas Ganjar untuk yang kedua. Tapi kan nggak bisa jadi posisi kedua. Akhirnya kan muncul nama Mas Gibran tuh sebagai wapres. Tapi kan di situ dilematis, begitu masuk ya ini dinasti politik Jokowi dong, kira-kira gitu. Nah apalagi kualifikasi sosok wapres yang diidealkan itu beberapa hal dianggap tidak memenuhi oleh banyak kalangan, khususnya generasi tua, ya kan, dan generasi menengah juga ya. Nah bahkan kritik ketidakpuasan itu muncul. Kita ingat kemarin kan Forum Purnawirawan, ya kan, poin ke-8 apa coba? Memakzulkan kan gitu. Jadi ini ada gelombang ke sana juga yang katakanlah menerpa dinasti politik Jokowi atau keluarga Presiden Pak Jokowi sebelumnya kan gitu. Nah ini yang saya kira posisi Mas Gibran itu menjadi tidak beruntung dalam posisi yang seperti ini gitu. Kan bisa aja Mas, misalnya saya berempati ke Mas Gibran ya, saya ini salah apa kok tiba-tiba jadi sasaran, kira-kira gitu kan. Salah apa saya kan kira-kira gitu kan. Iya. Oh itu kan dosa, misalnya kalau dianggap dosa nenek moyang atau siapa, masa dosa bisa jadi dosa turunan kan gitu. Iya kan bisa aja begitu Mas Budius. Kita kan kesannya wah ini nggak fair dong kira-kira gitu. Tapi kan balik lagi ini politik. Ya ini bicara reputasi, ini bicara citra, bicara kepercayaan, bicara kualitas, bicara kredibilitas yang semua orang di ruang publik bisa memperdebatkan. Gitu loh di situ. Menarik, berarti kesimpulannya Prof. Nyarwi, UGM bukannya takut, bukannya lembut, tapi memang begitulah cara UGM merespons situasi ini, walaupun itu
secara awam melihat ini UGM dirugikan. Ya, menurut saya begitu. Universitas Geng Mulyono nggak ada masalah. Kan ada geng Mahfud juga, ada geng Ganjar juga, ada geng Mas Anies juga, dan geng-geng yang lain kan. Artinya banyak geng di sana. Jadi artinya gini Mas Budius, Pak Jokowi itu bagian dari produk UGM. Tentu UGM punya tanggung jawab ya dalam ikut katakanlah mengikuti dan katakanlah brand dari produk Itu ini. sindiran seperti itu tidak membuat pihak rektorat atau warga UGM sendiri merasa terganggu. Tidak dong, kita punya ini yang lebih besar. Ya kita punya corporate brand, kita punya visi, kita punya fokus pada Tridharma, kita bekerja juga dan alumninya saya kira tidak hanya Pak Jokowi, termasuk ada juga kan yang alumni kita juga yang mengkritik Pak Jokowi juga. Jadi memang ini paradoks ya, paradoks. Saya jadi ingat ya Pak Jokowi kan ditulis juga sebagai paradoks juga dalam beberapa ini. Tapi Pak Prabowo juga sering nulis juga paradoks Indonesia juga kan. Jadi memang kita ada dalam situasi paradok politik Mas, tapi nggak apa-apa. Ini proses demokrasi. UGM juga ada dalam pusaran. Ya kadang kita bersyukur kita masih relevan karena masih ada dalam pusaran politik dan demokrasi Indonesia dan sekaligus pusaran peradaban bangsa kita juga. Kita masih senang bersyukur juga. Tetapi tentu saya sangat salut ya kepada teman-teman pengurus, pemimpinan yang mau terus-menerus meluangkan energinya untuk diributkan dan diribetkan gitu ya. Dengan hal-hal yang seperti ini. Baik, terima kasih Prof. Nyarwi Ahmad PhD. UGM bisa diistilahkan atau disindir dengan istilah apapun. Mau Universitas Geng Mulyono, Universitas Geng Megawati kan bisa juga. Oh, Bang Akbar tadi juga alumni UGM. Oh iya. Mr. Q. banyak kalau kita panjang banyak. Nggak ada masalah. Baik. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, UGM ternyata bukannya penakut atau membiarkan dirinya diobok-obok, tetapi UGM punya cara sendiri memang dalam mengatasi persoalan ini. Dan atas himbauan dari gengnya Roy Suryo dan kawan-kawan mengadukan ini ke presiden supaya pihak rektorat yang sudah digugat ya kan oleh orang yang merasa tidak suka dengan sikap UGM, itu juga harusnya tidak dilihat sebagai cara untuk merendahkan UGM yang tidak punya kemampuan dalam membela dirinya. Ternyata UGM punya cara sendiri. Bahwa UGM dianggap sebagai Universitas Geng Mulyono, siapapun bisa bikin singkatan. Dan alhamdulillah UGM nggak terganggu. Demikian diskusi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.